Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuzul Rahman dengan NIM 210810701012. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pilih dari tugas struktur data dan algoritma di kelas C dengan judul MinCosped. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari MinCosped itu sendiri. MinCosped itu sendiri merupakan suatu program dalam dynamic programming yang bertujuan untuk mencari jalur terpendek atau jalur minimum untuk mencapai tujuan yang dimulai dari indeks 0,0. Di sini tugasnya itu atau uh, tujuannya itu adalah kita untuk menemukan jalur terpendek untuk dicapai, yaitu M,N dari posisi 0,0. Dan diberikan dalam suatu matriks itu adalah cost matrix dengan keadaannya itu adalah positif, berarti dia dari 0 sampai seterusnya. Kemudian yang kedua adalah posisi M,N ataupun tujuan di dalam pos itu sendiri. Ada beberapa aturan perpindahan posisi yang harus kita lakukan dalam untuk mencapai tujuan itu sendiri, di mana di sini ada I, J, I merupakan baris dan J merupakan kolom. Pada untuk pertama, dia itu bisa bergeser ke atas, ke kanan, ataupun diagonal. Ini maksud saya kanan atas ya, mohon maaf. Itu apabila kita mencapai menggunakan proses dari button ke up. Namun apabila kita menggunakan proses dari up ke button dalam proses rekursif, maka nanti prosesnya itu menjadi seperti ini ya. Dia itu diagonal kiri bawah ataupun dia ke ke bawah ataupun dia ke kiri. Ini merupakan matriks yang kita gunakan, di mana ini merupakan indeks 0,0 berada di paling bawah kiri, bukan di atas kiri ya, tapi di bawah kita gunakan sesuai dengan kode yang diberikan dalam dalam linknya. Kemudian untuk mencapai tujuan yang seperti saya bilang tadi, mencapai tujuan untuk mencari nilai minimum dari suatu matriks dari indeks 0,0 dan untuk mencapai nilai tujuan, kita bisa menggunakan rekursif ataupun dynamic programming yang tentunya kedua hal ini memiliki time complexity yang berbeda. Kita akan melihat terlebih dahulu demo code untuk proses rekursif. Karena proses rekursif tentunya dia itu memiliki base case ya, tapi terlebih dahulu kita akan melihat bahwa di sini telah diberi variabel R dengan nilai 3 dan C sama dengan 3. Jadi ukuran row-nya itu 3 dan kolomnya itu juga 3. Kemudian ada fungsi min cost dengan parameter cost, M sebagai baris dan N sebagai kolom. Nah, ini merupakan base case yang pertama apabila nilai N lebih kecil pada 0 ataupun M lebih kecil pada 0, berarti dia tidak termasuk dalam satu matriksnya itu lagi karena matriks kita perjanjian tadi adalah 0 dan ke atasnya, bukan ke bawahnya. Maka nantinya akan di-return max size ataupun nilai tak terhingga. Kemudian base case yang kedua adalah dia telah mencapai tujuan awal. Dia menggunakan dalam rekursif ini kita menggunakan dari up ke button, berarti dia harus mencapai 0,0 dari 0 dari tujuan awal menjadi dalam posisi terakhir ya 0,0, maka dia akan mereturn const m. Terakhir, apabila dia belum memenuhi kedua base case-nya, maka dia akan mengeksekusi yang bagian ini. Yang pertama, return cost mn ditambah dengan fungsi min yang digunakan di bawah ini, di mana fungsi min ini memiliki parameter min cost, dengan mana min cost itu sendiri merupakan fungsi yang memiliki parameter lagi cost, m kurang n, m kurang 1, dan n kurang 1. Berarti dia menghitung apakah jalur yang dia gunakan lebih baik menggunakan ke diagonal kiri, ataupun yang kedua untuk ke bawah, ataupun yang ketiga ke sebelah kiri. Dari ketiga nilai ini, dia akan mencari nilai minimum yang dapat digunakan dengan fungsi min ini sendiri, yang dia menerima nilai X, Y, dan Z. X-nya itu sendiri adalah yang baris pertama ini merupakan Y, dan yang terakhir adalah Z. Apabila nilai si X itu lebih kecil pada nilai si Y, maka akan dieksekusi ini, akan mereturn X apabila X-nya itu lebih kecil daripada Z. Dan apabila keadaannya itu tidak demikian, maka akan dikembalikan Z. Selanjutnya, apabila keadaan X lebih besar daripada Y, maka akan di-return Y apabila keadaan Y itu lebih kurang daripada Z. Namun apabila Z itu lebih kecil daripada Y, maka akan dikembalikan nilai Z. Ini merupakan konstanta
maksud saya nilai dari matriksnya itu sendiri. Kemudian ini merupakan dia meminta untuk memprint hasil dari fungsi min cos dengan parameter cos dan barisnya itu 2 dan kolomnya itu juga 2. Berarti dari sini ke sini. Dan telah saya coba tadi dan didapatkan hasilnya itu adalah 8. Nah, jika kita melihat dalam bentuk hierarki seperti ini, dari up ke button maksud saya, dia terlebih dahulu mencoba secara diagonal kiri, hmm, kemudian dia menuju ke bawah atau ke kan atau ke kirinya. Kemudian dari posisi itu sendiri itu lagi, maka dia akan mencari lagi apakah dia harus ke arah diagonal ataupun ke bawah ataupun ke kirinya dan seterusnya sampai dia mencapai titik 0,0 tadi yang merupakan base case dalam kasus ini. Base case yang kita gunakan maksud saya. Dan yang menjadi masalahnya itu adalah kita harus mencari nilai-nilai yang sama. Misalnya di sini 0,1, padahal pada kasus pertama kita telah mencari 0,1, tapi kita menghitungnya lagi untuk proses yang selanjutnya. Begitu juga dengan 1,0, 1,0. Oleh karena itu, time complexity-nya itu adalah 0, M kali N eksponensial 3, atau time complexity-nya itu adalah eksponensial. Berarti dia bisa dikatakan tidak efektif untuk digunakan karena itu terlalu lambat. Sekarang kita mencoba untuk menggunakan dynamic programming ya. Di sini prosesnya itu kita dari button ke up, kita ingin dari posisi 0,0 mencapai pada posisi ke-3. Kita coba dulu dari posisi awal ke atas, yaitu 1 ke 4. Jadi di sini dia posisi ini akan menyimpan nilai 5 dan pada posisi ini dia akan terus menyimpan nilai 5 tanpa harus mengulangi prosesnya itu lagi, proses menghitungnya. Berarti dia udah dapat nilai pada kolom ini 5. Dan begitu juga untuk ke arah kanan dia akan menyimpan nilai 3. Sedangkan untuk ke arah diagonal dia menyimpan nilai 9 karena 1 tambah 8. Berarti untuk mencapai posisi bis ini 1,1 dia akan menjumlahkan 0,0 dengan posisi 1,1 yang akan diberikan kepada 1,1 itu sendiri. Begitu juga dengan apabila untuk posisi 4 ini kan tadi sudah 5 ya, kemudian ditambah dengan 1 ke atasnya maka menjadi 6. Begitu juga dengan posisi yang ini 6, dia berasal dari posisi 1 ditambah 2 menjadi 3, kemudian 3 ditambah 3 menjadi 6. Dan seterusnya sampai dia mencapai titik ujungnya itu yang saya tandai dengan bintang-bintang ini. Yang paling efektif untuk digunakan ya dalam kasus ini adalah untuk kasus ini ya kita menggunakan dynamic programming karena time complexity-nya itu adalah 0 M kali N karena dia telah menyimpan nilai pada satu kolom. Kita coba demokan untuk kodenya. Dapat dilihat di sini seperti biasa dia mendefinisikan nilai barisnya itu 3, kolomnya itu 3, kemudian ada minimum cost, fungsi minimum cost yang memiliki parameter cost M sebagai baris dan N sebagai kolom. Dan dia akan menciptakan suatu matriks baru ya, bisa kita bilang, yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai, di mana dia itu akan menyimpan nilai dari nilai akan menciptakan suatu matriks baru untuk menyimpan nilai yang telah ditambahkan sebelumnya, seperti yang kita jelaskan pada slide sebelumnya. Dan untuk nilai pertama ya, yang dia kan karena dia sudah menciptakan matriks, dia harus menginisialisasikan nilai apa yang digunakan pada matriks baru yang dia buat, dan dia akan mengambil nilai dari konstanta 0,0. Kemudian dia itu akan melakukan perulangan ya dari posisi for i dalam hal ini pada baris kolom ya. Misal kita berada pada kolom ke 0 dan ini akan terus lakukan perulangan dari mulai dia itu range-nya itu 1 sampai dengan range-nya itu adalah M tambah 1. Berarti dalam kasus ini adalah 3, berarti dari perulangannya itu 2 kali dilakukan dari 1 sampai dengan 2.
Di sini kita lihat apabila dia berada pada posisi Maaf, saya lanjutkan. Apabila dia berada pada posisi 0,0 sebelumnya karena kita definisikan I sebagai 0, maka dia akan menyimpan suatu nilai. Oh maaf, maksud saya I di sini kita gunakan 1 karena range-nya itu dari 1 sampai dengan 2. Berarti 1,0, dia akan pada kolom itu dia akan menyimpan nilai I dikurang 1, berarti 0,0 yang akan ditambah dengan nilai 1,0. Berarti akan tercipta matriks baru yang menggunakan nilai ini. Ini untuk kita menginisiasi kolom pertama, dan ini untuk bagian barisnya. Kemudian kita akan membangun sistem matrik totalnya yang nantinya ini prosesnya itu dengan menambahkan atau menjumlahkan seperti yang saya sebutkan pada slide tadi, dia akan dijumlahkan ya, misal ke atas, ke kanan, ataupun secara diagonal, dan dia akan mencari nilai mana yang minimum, yang paling kecil. Dan nantinya akan ditampilkan menggunakan bagian ini, print menggunakan minimum cost dengan parameternya cost, barisnya 2 dan n-nya itu adalah 2. Jadi kita dapat menggunakan dynamic programming ya untuk mengeksekusi program ini, yaitu min cosped, karena time complexity-nya itu lebih efektif ya kepada kita menggunakan rekursif. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.